Halo, assalamualaikum. Jadi kali ini aku mau share ke kalian tentang bikin pupuk kompos kayak gini dengan galon sekali pakai bekas ini. Sampah dapur yang segini banyaknya yang udah aku potong-potongin, mau aku sulap jadi kompos. Gimana sih caranya? Di sini kalian bisa pakai sampah apapun itu ya. Pokoknya sampah dapur yang bisa terurai. Nah, nantinya aku akan masukin ke komposter ini. Komposternya aku bikin sendiri dari galon sekali pakai yang bekas yang aku udah bolong-bolongin. Dibolongin pakai solder. Kompos ini gak akan ngeluarin binatang-binatang yang menjijikan ya, kayak belatung atau kayak manggot gitu, gak akan. Dan dia juga gak menimbulkan bau. Pokoknya kompos ini nggak bikin bau, nggak bikin ada ulet, pokoknya nggak menjijikan deh. Cocok buat yang jijian. Simple banget sih ngompos pakai ini. Nah, gimana sih caranya? Yuk langsung simak pembuatannya. Tonton videonya sampai akhir ya. Oke, di sini aku punya sampah dapur banyak banget. Ada daun pisang, ada kulit jeruk, ada sereh. Pokoknya semua hal yang ada aku bekas pakai untuk masak, aku kompos setiap hari. Nah, nantinya semua ini mau aku potong-potong. Dan ini hasilnya setelah aku potong-potong lebih kecil sampahnya. Kenapa sih harus dipotong? Karena biar prosesnya lebih cepet ya. Karena kita kan komposnya cuma 3 mingguan aja. Jadi prosesnya harus lebih cepat. Caranya dengan dipotong-potong. Sebenarnya nggak dipotong juga nggak masalah sih. Tapi hasilnya bakal lebih lama. Nah, ini komposter aku yang udah lama. Satu komposter ini aku pakai sekitar 1 mingguan. Nah, khusus untuk yang kecil ini aku pakai sehari sekali aja. Sebenarnya lebih praktis yang ini sih. Ini konsepnya sama juga ya, dibolongin di bagian tengahnya aja, bawahnya nggak usah dibolongin. Kita bisa pakai barang apa aja yang udah nggak kepakai, seperti wadah bekas kue kaleng ini. Nah, bisa bermanfaat juga kan daripada dibuang, mending jadi komposter. Kalau disuruh milih, aku sih lebih suka komposter yang kecil-kecil gini ya, soalnya satu hari kita pakainya cuma sekali, jadi hasilnya juga lebih bagus daripada yang semingguan itu yang lebih besar. Tapi karena kita memanfaatkan barang yang ada, jadi kita pakai aja. Nggak masalah kok, hasilnya juga sama-sama aja. Nah, untuk caranya, siapkan 2 wadah, yang satu wadah sampah tadi, dan wadah satunya lagi kita isi dengan tanah atau kompos ya. Kalau belum punya kompos pakai tanah aja. Perbandingannya 50-50 ya, 50-50. Setelah itu, campurkan sampah ke dalam tanah atau kompos ya. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya merata. Kenapa sih perbandingannya harus 50-50? Biar hasilnya nggak bau, nggak basah, dan juga nggak akan ada binatang-binatang menjijikan. Karena dari sifat tanah atau kompos itu sendiri yang akan menyerap air dari sisa pembusukan sampah tadi. Jadi sampah kita atau komposter kita nggak akan bau. Nah, kalau udah gini kita masukin ke komposter yang satuan ini ya. Dimasukin sampai penuh dan ditutup. Kalau masih kurang masukin ke komposter lainnya ya. Sebenarnya biar lebih bagus lagi ditambahin, kalau udah beres gini tambahin tanah di atasnya ya, lalu ditutup. Nah, ini ada komposter aku yang gak ada tutupnya, tapi gak masalah, aku timpa aja dengan komposter lainnya. Gak akan kenapa-kenapa kok. Yap, selesai. Udah deh, kita tinggal tunggu aja 3 mingguan baru kita bisa siap panen. Nah, ini dia kondisi komposter aku yang udah semingguan ini. Nah, kalau yang komposter kayak gini, yang besar gini, kita harus rajin siramin atau aduk-aduk. Ribetnya sih kayak gitu, tapi nggak diaduk juga nggak masalah sih. Jujur aku nggak pernah ngaduk, cuman aku kalau kelihatannya kering, aku siram aja. Siramnya nggak perlu banyak-banyak ya, biar lembab aja. Nah, ini dia kondisi kompos aku setelah 3 minggu. Kita cek ya. Tada! Salah satu ciri kalau kompos itu udah siap panen yaitu tumbuh-tumbuhan. Nih, lihat di sini ada tumbuh apa ya itu ya? Pokoknya ada tumbuh-tumbuhan deh. Itu artinya kompos kita udah siap panen. Di situ juga ada kulit mangga yang belum begitu terbaur ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa saring dan kita komposkan lagi biar terbaur. Lihat, di sini juga aku punya biji mangga yang tumbuh jadi pohon mangga. Lumayan banget kan? Bisa aku tanam biar jadi pohon mangga beneran. Ciri selanjutnya, nggak ada bau sama sekali, baunya udah kayak tanah. Dan kita aduk-aduk ya. Ini diaduk-aduk juga udah jadi tanah aja semuanya. Si sampah-sampah tadi. Ini aku mau pisahin si biji mangga ini. Mau aku tanam terpisah.
Bonus banget kan ya dapat mangga yang tumbuh. Bisa dilihat kan di sini udah nggak ada lagi sampah, semuanya udah terurai dan udah siap panen. Untuk komposter satunya lagi, yang satuan ini yang sekali pakai, ternyata hasilnya lebih lembut. Sama ya, dia juga nggak terlalu basah, dia lebih kering. Karena aku nggak pernah siram dia ya, aku nggak apa-apain dia selama 3 minggu. Lebih simpel kan? Untuk binatang yang merayapnya masih ada ya, ini pengurainya masih kelihatan jelas. Selanjutnya, aku akan saring kompos ini biar hasilnya lebih halus dan biar yang belum begitu terurainya bisa aku pakai lagi untuk kompos lagi. Nah, aku saringnya biar hasilnya lebih halus. By the way, hasil yang halus ini biasanya aku masukin ke karung, terus aku pakai buat tanaman. Kalau nggak dipakai buat tanaman, aku pakai lagi buat kompos. Pokoknya siklusnya berulang terus seperti itu ya. Untuk hasil yang masih kasar ini, aku pisahin lagi ke sebuah wadah yang nantinya aku pakai buat kompos lagi. Ini dia hasilnya kompos terbesar dari galon sekali pakai bekas ini ya. Hasilnya lebih basah. Kalau mau dipakai bisa dikeringkan dulu atau diangin-anginkan, dibiarin dulu ya. Nah, untuk yang kasar-kasar ini aku pakai lagi buat campuran kompos. Yang perbandingan 50/50 itu ya. Ya, pupuk komposnya mau aku pisahin. Nah, untuk yang komposter kecil-kecil ini sebenarnya hasilnya lebih bagus loh dan gak ribet. Aku saranin sih kalian mending pakai komposter kayak gini untuk yang gak mau ribet ya. Tapi ya resikonya harus banyak wadah. Sekarang aku mau saring komposter yang kecil-kecil ini. Diaduk-aduk dulu ya biar merata dan biar gak menggumpal-gumpal. Kelihatannya hasilnya lebih halus komposter yang kecil-kecil. Oke, kita saring. Nah, sama ya, yang tumbuhan yang tumbuh ini juga nggak usah dibuang, nanti kita komposin lagi aja. Kita simpan yang masih kasarnya ke wadah yang terpisah, biar nanti bisa dipakai lagi, dikomposkan lagi. Ini dia hasil kompos dari komposter yang kecil-kecil. Hasilnya lebih kering ya, dan ini sebenarnya udah siap dipakai untuk pupuk kompos. Gimana, mudah kan mengompos? Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera kompos di rumah, karena kompos adalah salah satu bentuk kita cinta kepada bumi. Yuk bijak dalam mengelola sampah. Bye, semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.